Ya, sebenarnya kita concern melihat actionnya dari apa yang telah dilakukan oleh Pak Presiden dalam konteks korupsi ini. Jadi jangan hanya concern kepada apa itu dalam amanatnya, tapi juga tolonglah dilihat satu bahwa Presiden selalu menekankan dalam situasi pandemik ini, ya, yang menjadi prioritas utama adalah sektor kesehatan. Tetapi Presiden juga selalu mewanti-wanti, jangan sampai agenda-agenda besar lain itu diabaikan oleh siapapun. Nah, diantaranya agenda besar itu adalah bagaimana kita mencegah korupsi dan menghindari dari tindakan-tindakan korupsi. Yang kedua, yang kedua juga perlu saya sampaikan, pada bulan Juli 2021, Presiden juga telah memimpin sidang kabinet. Ya, sidang kabinet terbatas. Agenda utamanya adalah tentang bagaimana indeks persepsi korupsi dan layanan publik itu supaya menjadi atensi bagi semua jajaran. Ya, itu Presiden langsung memimpin itu. Ya, di dalam sidang kabinet ditekankan, sangat ditekankan tentang indeks persepsi korupsi dan layanan publik supaya menjadi atensi yang serius bagi seluruh jajaran di kabinet. Itu, ya. Berikutnya yang ketiga, online single submission itu salah satu indikator bahwa Indonesia telah menjalankan open government yang luar biasa. Buktinya apa? Ya, buktinya Indonesia 2 kali ditunjuk menjadi Dewan Pengarah di Open Government Partnership. Ya. Terakhir saya datang di Georgia tentang Open Government Partnership. Kenapa? Karena melihat perkembangan korupsi di Indonesia cukup bagus. Cara pengelolaan pemerintahan yang terbuka juga sangat nyata. Itu. OSS salah satu indikasi bahwa kita itu ingin menjauhkan dari korupsi. Ditambah lagi ya Perpres 54. Itu juga sangat tegas lagi. Bagaimana stranas pencegahan korupsi. Sangat clear lagi itu. Bagaimana membangun hubungan antara KPK dengan pemerintah ya dalam upaya mencegah korupsi. Untuk itulah langkah berikutnya lagi ya dalam konteks penanganan COVID ini Presiden ingin semuanya berjalan dengan cepat, tetapi harus titik kritikalnya adalah tingkat kehati-hatian di dalam mengelola keuangan harus betul-betul menjadi perhatian. Untuk itulah ya Presiden meminta BPKP, LKPP, KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian ikut terlibat di dalamnya. Contoh, awal-awal PMO menangani kartu prakerja ini dapat koreksi dari berbagai pihak. Langkah cepat yang dilakukan adalah pendampingan dari KPK, dari BPKP, ya, dari Kejaksaan Agung, agar betul-betul tidak ada penyimpangan. Itulah bentuk-bentuk upaya pencegahan. Salah satu aplikasi dari Perpres 54 2018 itu. Strategi pencegahan korupsi. Jadi ini maksud saya perlu masyarakat paham bahwa langkah-langkah nyata terhadap pencegahan korupsi dan penindakan korupsi itu sangat jelas dijalankan oleh Bapak Presiden. Artinya meskipun tidak disinggung dalam pidato, tetap komitmennya ada ya Pak? Oh iya, komitmen Presiden nggak pernah berhenti. Komitmen Presiden selalu mengingatkan kepada jajaran. Ya. Yang diingatkan, satu, jangan sampai terlibat korupsi. Kalaupun terjadi, bisa dilihat apakah Presiden pernah memihak, apakah Presiden pernah melakukan pembelaan, itu juga salah satu etikat baik Presiden dalam konteks korupsi ini.
komitmennya, ya. Itu sangat jelas. Indikator-indikator yang saya sampaikan tadi adalah sebuah komitmen kuat yang dimiliki oleh Presiden atas upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Itu. Ya, saya tidak mau mendahului bidang tugasnya Menteri Luar Negeri. Saya mohon nanti menanyakan kepada Menteri Luar Negeri, tetapi ya sikap dasar pemerintah kita sangat clear terhadap apa itu tindakan-tindakan terorisme, tindakan-tindakan radikalisme, sangat jelas pemerintah. Sebenarnya dari awal Presiden selalu mengatakan, dan ini lebih bersifat edukatif ya. Presiden sangat terbuka, nggak pernah pusing dengan kritik ya. Itu. Tetapi beliau selalu menyisipkan sebuah kalimat yang indah. Kita orang Timur memiliki adab. Jadi kalau mengkritik sesuatu yang beradab, tata krama, ukuran-ukuran culture kita itu supaya dikedepankan, bukan hanya selalu berbicara anti kritik. Tetapi cobalah lihat cara-cara mengkritiknya itu, ya. Berikutnya, kadang-kadang kita mudah sekali untuk menjustifikasi, menyamakan antara kritik dengan fitnah. Ini sering terjadi kita, dan banyak tokoh-tokoh kita yang tidak memberikan pendidikan kepada mereka-mereka itu. Justru terlibat di dalamnya untuk memperkeruh situasi. Janganlah seperti itu ya. Karena apapun Presiden adalah orang tua kita ya, yang perlu sekali lagi perlu dan sangat perlu ya, untuk kita hormati. Jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan menyatakan sesuatu dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk gambar. Dan saya sering mengatakan, jangan setelah itu minta maaf. Ini apa ini bangsa ini? Ya, berbuat sesuatu, habis itu adakan tindakan, minta maaf. Ini sungguh sangat tidak baik. Mestinya bangsa yang pandai adalah bangsa yang berpikir dulu sebelum bertindak sesuatu. Ini saya tegaskan ini. Kalau ada yang dipanggil polisi ya, jangan terus dimaknai apa itu tindakan kuratif. Bisa aja mungkin diajak ngopi-ngopi dulu, dibina dan seterusnya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, kan seperti itu. Jadi jangan terus dijustifikasi, represif lah dan seterusnya. Ini kadang-kadang kita melihat hanya kulitnya, tidak memahami dalamnya. Kita berbicara struktur, ya. Dalam struktur itu ada kotak. Itu organisasi itu ya, struktur, ada kotak. Dalam kotak itu ada pejabatnya. Dalam pejabatnya itu ada job description-nya, tugas dan tanggung jawabnya. Jangan semua persoalan itu lari ke Presiden. Terus ngapain yang di bawah? Saya pikir persoalan kepegawaian itu ada yang mengatur. Ya. BKN punya standar tersendiri di dalam menentukan itu. Semaksimal mungkin Presiden tidak terlibat di dalamnya. Gitu. Jadi nanti kalau semuanya Presiden, berilah ruang kepada Presiden untuk berpikir yang besar. Persoalan-persoalan teknis pembantunya menjalankan. Itu memang struktur harus begitu. Agar apa? Struktur organisasi bernegara ini berjalan efektif. Kalau enggak nanti bebalit nanti, ya. Oke. Ya, tidak ada yang terlambat lah. Yang penting bahwa ada feedback direspon dengan cepat berupa kebijakan-kebijakan. Itu yang paling penting. Jangan sampai ada feedback tapi kita diam saja. Itu jauh lebih kurang baik. Tapi ini ada feedback, ada berbagai keluhan. Presiden dengan cepat memutuskan untuk perubahan-perubahan itu. Dan ini sebuah langkah-langkah yang konkret. Ya, itu.